Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Ilyas Wan. Bagi kalian yang belum mensubscribe YouTubeku, silakan segera di-subscribe ya. Dan bagi kalian yang udah subscribe, terima kasih banyak. Kita lanjutkan lagi ya. Ketika istri berhenti peduli. Bab 61. Pov Naya. Nay, kamu bisa nggak gantiin aku? Soalnya anakku lagi sakit di sekolah. Tiba-tiba Nisa datang dengan tergesa dan langsung meminta pertolongan. Aku yang bingung hanya bisa menatapnya heran. Santai dulu, kenapa sih? Tanyaku penasaran. Padahal aku sedang mengedit beberapa naskah lagi. Sebenarnya tidak banyak lagi juga, karena naskah ini lumayan tidak hancur. Nisa akhirnya mengambil kursi untuk duduk di sampingku. Aku memberinya satu botol air mineral agar dia bisa santai dan tidak panik. Jadi gini, tadi pihak sekolah telepon aku. Katanya anakku pingsan di sekolah dan sekarang aku harus ke sana. Jawab Nisa hampir menangis. Astagfirullah, iya, kamu ke sana aja. Memangnya kamu mau minta tolong apa tadi? Tanyaku pada Nisa yang masih gelisah. Aku paham, karena aku juga punya anak. Tidak ada yang lebih penting dari seorang anak. Jadi nanti sekitar jam 10 ada rapat di luar kantor. Kalau nggak salah di Hotel Grand Nusa. Kamu gantiin aku ya, mohon Nisa lagi. Oh oke, sama Pak Wira? Tanyaku santai. Itu dia masalahnya. Bukan sama Pak Wira, tapi sama Pak Putra. Kamu nggak apa-apa kan? Tanya Nisa lagi sambil tersenyum canggung. Aku hanya bisa menelan ludah yang terasa pahit. Kenapa aku bisa mendapatkan bos seperti dia, ya Allah? Melihatku tidak menjawab semakin membuat Nisa gelisah. Mungkin dia sangat paham situasiku dengan Pak Putra tidaklah baik-baik saja. Apalagi sekarang kami harus serapat hanya pergi berdua dengannya. Nay, tegur Nisa lagi yang setengah merengek. Aku menoleh dengan lemas. Semangat kerjaku hilang. Aku mohon, Vina sama Rudi lagi banyak deadline. Kamu tahu sendiri event seminggu lagi akan dimulai. Mohon Nisa lagi dengan menggoyangkan pahaku. Tidak mungkin juga aku menolak, karena bagaimanapun Nisa adalah teman baikku di sini. Apalagi dia juga sering membantuku dalam bekerja. Apa salahnya aku membantu dan bersikap profesional dalam bekerja? Aku akan hilangkan semua kekesalan terhadap Pak Putra. Iya, ya udah, kamu izin Gih, kasihan anakmu nungguin. Jawabku akhirnya yang membuat Nisa langsung tersenyum sumringah. Berkali-kali dia mengucapkan terima kasih padaku. Bahkan dia sampai memelukku sebelum pergi untuk meminta izin dari Pak Putra. Selepas kepergian Nisa, aku mendesah beberapa kali. Mungkin ini pekerjaan terberatku, apalagi jika harus menghadapi tingkah Pak Putra yang sangat keterlaluan dan sok akrab. Aku melirik jam di pergelangan tangan. Ternyata sudah jam 9.30. Sebentar lagi, pasti Pak Putra akan keluar dari ruangannya. Aku akan mempersiapkan semuanya untuk keperluan rapat. Nisa juga tadi sudah memberikan beberapa berkas penting. Juga ada satu flash disk. Mau tidak mau, aku harus menemui Pak Putra ke ruangannya. Setelah menarik nafas panjang, aku melangkah ke ruangannya. Tok, tok, tok. Siapa? Suara berat Pak Putra terdengar dari dalam. Jantungku seakan berpacu lebih cepat dari detak jam. Saya, Naya. Masuk. Setelah mendapatkan izin, aku langsung masuk ke dalam ruangan yang suhunya sangat rendah. Aku sampai menggigil jika berada di dalam ruangan ini. Entah mengapa dia sangat suka keadaan dingin. Mungkin saja dia ingin mendinginkan pikiran dan hatinya yang selalu panas. Maaf Pak, saya hanya mau mengingatkan jika ada rapat jam 10 dan sekarang sudah jam 9.30. Ucapku setengah menunduk. Dapat aku lihat jika ekspresi Pak Putra tidak berubah. Wajahnya masih mengesalkan. Sudah kamu siapkan semuanya? Tanya Pak Putra dengan nada ketus. Sudah Pak. Awas saja kalau ada yang ketinggalan, saya pecat kamu. Ujarnya sedikit membentak.
Sebenarnya aku juga bingung, apa salahku sehingga Pak Putra bersikap sangat arogan. Padahal pada karyawan lain, dia tidak terlalu dingin. Aku hanya diam dan tidak ingin menjawab apapun. Lebih baik aku menahan semuanya daripada aku melayaninya bertengkar. Setelah semuanya selesai, aku berjalan menuju tempat parkir bersama Pak Putra. Ah, tidak. Aku yang berjalan di belakang, sedangkan dia di depan. Pak Putra masuk ke dalam mobil tanpa menyuruhku untuk masuk. Tapi aku memilih membuka pintu bagian penumpang dan masuk ke dalamnya. Pak Putra melihatku dengan pandangan tajam. Aku hanya mengindikan bahu seolah menanyakan adakah yang salah. Kamu pikir saya supir pribadi? Tanyanya dengan nada penuh penekanan. Ya tidak, saya hanya nyaman di sini, jawabku canggung. Duduk di depan, saya bukan singa yang buat kamu tidak nyaman. Bentaknya lagi. Bukan singa, tapi beruang. Desisku pelan seraya turun dari mobil. Kamu bilang apa tadi? Tanya Pak Putra lagi yang kini mencondongkan wajahnya dekat denganku. Aku yang belum siap dan baru saja masuk ke dalam mobil sangat terkejut dengan perlakuan Pak Putra. Tapi aku membalas tatapan tajam Pak Putra dengan sedikit melotot. Dia pikir aku takut. Kalau Anda ingin bertengkar, kita masuk saja ke dalam, tidak usah pergi rapat. Ketusku mulai kesal. Pak Putra terlihat menjauhkan dirinya lalu terkekeh pelan yang membuatku semakin kesal. Kamu tahu nggak? Saya pikir kamu masih sendiri, belum berkeluarga. Ucap Pak Putra saat kami sedang dalam perjalanan. Aku tidak menjawab, lebih baik aku diam. Hampir saja hati saya patah untuk kedua kalinya. Lirihnya lagi yang membuatku menoleh ke arahnya yang sedang fokus menyetir. Maksudnya? Tanyaku penasaran. Tidak apa-apa, jangan terlalu banyak bertanya tentang hal pribadi saya. Jawabnya. Lagi-lagi aku kembali kesal dibuatnya. Hei Tuan Putra, kalau Anda tidak membahasnya tadi, saya juga emoh bertanya. Pertanyaan tadi saya tanyakan biar Anda tidak bicara sendirian, kayak orang. Aku menggantungkan ucapan barusan, karena aku baru ingat jika ini masih jam kantor. Bukannya marah, dia malah terkekeh melihatku marah-marah. Bibirnya terus tersenyum sepanjang perjalanan. Lama-lama sakit jiwa ini orang. Kita sudah sampai, ucapnya. Aku segera turun dan mengambil beberapa berkas penting lainnya untuk dibawa masuk ke dalam hotel. Kata Nisa, kami akan meeting dengan pihak hotel, karena saat event nanti ada beberapa penulis yang menang dan akan tinggal di hotel ini. Pihak hotel ini juga meminta agar kami mencetak buku tentang kualitas hotel ini. Jadi nanti di setiap akhir buku, penulis wajib menceritakan sedikit tentang hotel ini. Kami memasuki hotel dan langsung menuju ke bagian restoran hotel. Kemudian kami masuk ke dalam ruangan kaca yang bertuliskan meeting room. Selamat siang Pak Putra, sambut seseorang yang aku tebak adalah kepala hotel di sini. Aku juga menangkupkan kedua tangan di depan dada, dengan sedikit menunduk dan tersenyum ramah. Ada dua orang lagi wanita yang seumuran denganku. Kami duduk dan rapat pun dimulai. Ah, aku lupa mengambil ponsel. Bisakah kamu mengambilnya? Bisik Pak Putra saat sedang rapat. Oke, jawabku kemudian mengambil kunci mobil dan pamit untuk izin keluar sebentar. Aku berjalan dengan sedikit cepat, karena Pak Putra pasti akan memarahiku jika terlalu lama. Brak! Au! Aku meringis kesakitan saat tidak sengaja menabrak seseorang yang sedang berjalan keluar dari lift. Kalau jalan itu pakai mata, jangan pakai dengkul. Bentaknya saat aku berusaha bangun. Lela, suaraku seakan tercekat di tenggorokan. Ternyata yang menabrakku barusan adalah Lela. Rupanya dia sedang berada di sini juga dengan seorang laki-laki yang tidak aku kenal. Laki-laki yang usianya sangat jauh di atas kami. Jika aku perkirakan, mungkin umurnya sama dengan ayah mertua. Hanya saja penampilannya yang necis membuatnya kelihatan lebih muda. Tapi tetap saja,
Lela seperti berpacaran dengan kakek-kakek, apalagi perutnya yang buncit, kentara sekali dengan tubuh Lela yang sangat kurus dan pucat. Dia masih terlihat sakit, tapi kenapa dia malah berada di sini? Bukannya di rumah untuk istirahat dan menemani ibu. "Kamu kenal, baby?" tanya laki-laki itu pada Lela. Kemudian laki-laki itu melihat ke arahku dengan pandangan yang menjijikkan. Dia bahkan sampai menjulurkan lidah pada bibirnya. Benar-benar membuatku mual. "Enggak, baby, aku enggak kenal," jawab Lela bohong. "Tapi dia itu tahu nama kamu loh," sanggah laki-laki itu lagi dengan tatapan tetap melihatku. Karena suasananya tidak nyaman, aku segera berjalan lagi keluar, meninggalkan Lela dan laki-laki yang pantasnya dipanggil kakek oleh Dava. Pikiranku berkelana kemana-mana. Apakah laki-laki itu adalah suami salah satu ibu-ibu yang datang ke rumah kemarin sore? Jika iya, berarti semua tuduhan yang dikatakan oleh mereka tentang Lela benar. Lela menjual diri pada laki-laki yang sudah beristri dan menjadi simpanan om-om. "Naya, tunggu!" Terdengar teriakan Lela dari belakang yang membuatku kembali menghentikan langkah. Aku berbalik badan ke belakang, melihat Lela sedang berusaha mengejarku. Ada laki-laki tadi juga yang sedang berdiri di dekat salah satu mobil yang terparkir di sini. "Ada apa?" tanyaku ketus. "Kamu ngapain di sini?" tanya Lela. "Apa urusannya sama kamu? Toh kita tidak saling kenal." Sungutku kesal, karena tadi dia mengaku pada pria tadi jika kami tidak saling mengenal. "Kamu harus ikut aku," ucap Lela menarik tanganku kasar. "Lepas, kamu gila ya? Ikut kemana? Aku lagi ada kerjaan." Aku menarik tanganku kasar sehingga Lela hampir saja terjatuh karena sentakan. "Kasar banget," pekiknya merasa tangannya kesakitan. "Kamu duluan yang kasar, minggir. Jangan ganggu aku lagi, kita tidak saling mengenal," bentakku lagi yang membuat wajah Lela memerah menahan amarah. "Enggak, bos aku itu katanya suka sama kamu. Dia menginginkan kamu untuk melayaninya hari ini," desis Lela yang membuat bulu kuduku meremang. Sekilas kulihat laki-laki tadi yang berada di samping mobil sedang tersenyum ke arahku. Dia kembali mengeluarkan lidahnya seperti gerakan menjilat. "Gila kamu ya? Aku ini istri abangmu," teriakku memarahi Lela, tapi dia hanya memutar bola matanya dengan malas. "Terserah, kalian bukan lagi saudaraku. Sekarang kamu ikut aku. Kalau kamu bisa melayani bosku dengan baik, maka dia akan membayarku dengan sangat mahal." Tawa Lela pecah saat mengatakan itu. Aku melihat ke kanan dan ke kiri. Sepi. Kenapa tempat parkir ini jadi begitu sepi? Padahal ini adalah hotel mewah. "Ya Allah, tolong hamba." Lela mengangkat tangannya ke atas dan memanggil orang-orang suruhan bosnya. Terlihat 2 orang laki-laki berpakaian hitam menghampiri kami berdua. Mereka menarik paksa tanganku dan membawaku ke mobil mereka. Aku berusaha berteriak, namun mulutku dibekap oleh mereka dengan sangat kuat. Tawa Lela terdengar pecah saat melihatku menangis ketakutan. Prang! Suara kaca mobil yang pecah membuat kami semua menoleh. Ternyata kaca mobil yang pecah adalah mobil milik bos mereka. Kepingan kaca berhamburan di lantai semen. Mereka melepaskan pegangan tangannya dariku, sehingga aku mengambil kesempatan ini untuk lari. "Security, satpam, tolong, ada maling!" Ternyata yang membuat keributan barusan adalah Pak Putra. Dia yang melemparkan batu besar pada kaca mobil. Mereka yang mendengarkan teriakan Pak Putra langsung masuk ke dalam mobil yang serpihan kacanya masih berserakan. Kemudian menancapkan gas lalu pergi meninggalkan aku yang masih menangis karena syok.